Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 311, Orang di Pohon Pembaruan Ketiga. Seseorang tidak bisa mempercayai sepatah kata pun dari siapapun yang bermarga Qin. Ban Gongchuo sangat marah. Dia tiba-tiba membuka pintu dan bergegas masuk, berteriak dengan tegas. Apa yang terjadi dengan kesepakatan untuk bekerja sama? Apa yang terjadi dengan persahabatan di kapal dan hanya memberikan pukulan mematikan setelah meninggalkan kapal? Kau tidak punya integritas. Begitu melihat keuntungan, kau langsung kabur sendiri dan bahkan menutup pintu untuk menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Kuharap kau mati tersedak, bajingan. Dia telah melihatnya dengan jelas saat mengikuti Qinmu barusan. Qinmu dengan seenaknya menutup pintu setelah memasuki ruangan misterius itu. Bukan berarti pintu itu tertutup secara otomatis, tetapi Qinmu yang berinisiatif menutupnya, menggunakan metode penyelarasan spasial kapal untuk mengurungnya. Anak ini jelas berniat untuk menyimpan semua keuntungan itu untuk dirinya sendiri. Ban Gongchuo segera tenang dan mulai berkonsentrasi menghitung metode penataan ruang tingkat kedua dari kapal harta karun ini, sambil berkata dingin, karena aku sudah tahu ada lapisan ruang kedua, aku bisa menghitung dengan tepat di mana koridor itu berada. Jangan pernah berpikir untuk memonopoli keuntungannya. Sambil menghitung, dia membuka ruangan satu persatu untuk mencari bawahannya. Ada banyak ruangan di kapal ini, dan bawahannya sudah lama tersesat. Berputar-putar di berbagai ruangan, mencoba menemukan jalan keluar tetapi malah semakin tenggelam. Ban Gongchuo sudah memiliki cara untuk memecahkan metode penyelarasan lapisan luar kapal, tetapi menemukan orang-orang ini masih membutuhkan banyak waktu. Dalam perjalanan, dia kebetulan bertemu dengan dua Whitebat dan Dragon Qilin. Dragon Qilin itu sebenarnya juga sedang menghitung celah untuk metode penyelarasan spasial dan hampir menemukan lokasi jembatan komando. Pertempuran besar pecah antara kedua pihak. Ban Gongchuo dan kelompoknya dikalahkan. Dan hanya berkat seorang raja dukun yang menerobos masuk ke ruanganlah Ban Gongchuo dan yang lainnya dapat diselamatkan. Pada saat dia menemukan beberapa raja dukun lainnya, dia masih belum bisa menghitung posisi koridor itu. Dan dia tidak bisa menahan rasa frustrasi yang mendalam di hatinya. Tidak masalah jika aku tidak dapat menemukan tempat itu. Bocah bernama Qin itu pasti akan muncul. Saat-saatnya tiba, aku akan menangkapnya dan memaksanya menyerahkan helm perak itu dan memberitahuku semua rahasianya. Di ruangan di ujung koridor, Qinmu berkedip. Menutup akses Ban Gongchuo adalah sebuah tindakan yang disengaja. Sepanjang perjalanan, lelaki tua dalam lukisan itu telah membimbingnya untuk menemukan rahasia kapal ini. Karena dia akan segera menemukan rahasianya. Tidak perlu bagi Ban Gongchuo untuk mengikutinya dan menghalangi. Tujuannya bergabung dengan Ban Gongchuo awalnya adalah untuk menyingkirkan Ban Gongchuo agar menanggung akibatnya jika mereka menghadapi bahaya. Karena sekarang tidak ada bahaya, dia tentu saja harus menyingkirkan Ban Gongchuo. Yang mulia, kurasa Anda memiliki ide yang sama. Namun, kemampuan saya masih satu tingkat lebih tinggi. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Melihat sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu agak mirip dengan istana ilahi Kushan yang pernah dilihatnya di dasar laut. Sangat luas, hampir 10 mil panjang dan lebarnya. Seperti dunia kecil yang tersembunyi di dalam kapal, meskipun sedikit lebih kecil daripada istana ilahi Kushan. Namun, ruangan ini berkali-kali lebih besar daripada kapal harta karun itu sendiri. Menyembunyikan ruangan sebesar itu di dalam kapal benar-benar tidak terbayangkan. Qinmu mendongak dan melihat bahwa langit-langit ruangan itu terbuat dari balok kayu panjang. Sedangkan istana ilahi Kushan dibangun dari tulang-tulang binatang ilahi Taoti, keduanya berbeda. Seekor binatang suci Taoti secara alami memiliki ruang yang luas di dalam tubuhnya. Seseorang hanya perlu membangun istana di luar tulang binatang itu. Dan ruang di dalam istana itu secara alami akan sangat luas. Namun, ruangan ini diciptakan dengan menggunakan sihir hebat dan kemampuan ilahi untuk melengkungkan ruang, sehingga pembangunannya jauh lebih sulit jika dibandingkan. Di tengah ruangan yang luas dan spektakuler ini,
Sebuah pilar kayu yang sangat besar menggantung dari langit-langit, terhubung ke lantai. Di lantai, akar-akar pohon melilit dan melingkar seperti naga banjir, memberikan kesan yang sangat kuno. Cahaya terus mengalir di permukaan batang pohon yang besar, mengalir dari akar menuju langit-langit. Cahaya yang terus-menerus menerangi ruangan yang kosong. Jejak-jejak rune tampak mengalir di dalam garis-garis cahaya itu, mengikuti balok-balok kayu panjang di langit-langit menuju dinding-dinding ruangan dan meresap ke dalam lambung kapal. Setelah beberapa saat, terdengar suara detak jantung dari dalam batang pohon. Dengan bunyi gedebuk yang keras, suara itu memekakkan telinga. Kinmu mengamatinya dengan saksama, menunjukkan ekspresi ragu. Kapal ini sepertinya dibangun di atas pohon purba yang sangat besar, dan balok-balok kayu panjang di langit-langit seharusnya adalah cabang-cabang dari pohon purba tersebut. Terlebih lagi, dilihat dari cahaya yang mengalir di batang pohon dan detak jantungnya, pohon purba itu masih hidup dan telah menjadi inti dari kapal harta karun ini, bahkan bisa dikatakan sebagai sumber tenaga kapal harta karun tersebut. Namun, berapa tahun yang dibutuhkan agar pohon sebesar itu tumbuh? Mengapa pohon purba itu memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dapat berfungsi sebagai sumber energi bagi kapal harta karun dan mendukung pelayaran jarak jauhnya? Seperti yang diharapkan, kemudi kapal dan helm perak di Anjungan bukanlah tempat untuk mengendalikan kapal harta karun, ini adalah tempatnya. Tatapan Kinmu tertuju pada tanah di depannya. Lantai di sini sehalus cermin, dan lelaki tua dalam lukisan itu saat ini sedang berjongkok di lantai, melambaikan tangan kepadanya sebelum berlari ke depan. Kinmu buru-buru mengikutinya. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah lelaki tua dalam lukisan ini benar-benar digambar? Jenis dao melukis ini tampaknya bahkan lebih maju daripada kakek tuli. Meskipun lukisan kakek tuli dapat memberikan jiwa ilahi hanya dengan satu sentuhan inspirasi, jika karakter yang digambarnya menjadi hidup, mereka tidak akan bertahan lama sebelum kembali menjadi tinta. Namun lelaki tua dalam lukisan ini benar-benar tampak seperti makhluk hidup, kecuali hanya mampu berjalan di tanah dan dinding. Dia tidak berbeda dari makhluk hidup normal. Di dunia ini, apakah benar-benar ada seseorang yang dao melukisnya di atas kakek tuli? Mustahil. Ia langsung teringat poin kuncinya. Orang yang melukis lelaki tua itu mungkin tidak melampaui Deavi dalam dao melukis. Tetapi pencapaian mereka dalam dao penciptaan lebih tinggi daripada Deavi. Orang ini menggambar lelaki tua ini dan menggunakan dao penciptaan untuk memberinya kehidupan. Menghidupkan lelaki tua dalam lukisan itu untuk berfungsi sebagai penjaga dan penuntun bagi rahasia-rahasia tersebut. Lukisan-lukisan Deavi tidak bergantung pada kultivasi, melainkan pada pencapaiannya sendiri dalam dao melukis. Kinmu mengikuti lelaki tua dalam lukisan itu menuju pohon kuno di tengah ruangan. Saat mendekati pohon kuno itu, alisnya sedikit berkerut ketika melihat genangan lendir hijau muncul di lantai halus di depannya, seperti jejak yang ditinggalkan oleh sesuatu yang merayap. Semakin dekat mereka ke pohon purba itu, semakin banyak lendir hijau yang mereka temukan. Pria tua dalam lukisan itu juga menjadi waspada, menghindari lumpur saat mendekati pohon kuno tersebut. Kinmu dengan waspada mengamati sekelilingnya. Tempat ini sangat kosong. Sekilas, lingkungan sekitarnya benar-benar tidak terhalang, dan tidak ada hal-hal yang menakutkan. Namun, lendir ini memberinya firasat buruk. Dia pernah melihat lendir semacam ini di dek kapal menara. Saat itu, mereka menghadapi invasi ki iblis yang menyerbu ke arah mereka, dengan keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalam ki iblis tersebut. Selain itu, ruangan tempat mereka memasuki koridor juga tertutup oleh lendir ini. Dan di sini juga, dilihat dari sebaran lendirnya, tampaknya lendir itu mengelilingi pohon kuno. Pohon kuno itu pasti sangat penting bagi pemilik lendir tersebut. Kinmu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Perasaan tidak nyamannya semakin kuat. Semakin lama ia memandang, semakin ia merasa tempat ini seperti sarang pemilik lendir itu. Akhirnya, Kinmu mengikuti lelaki tua dalam lukisan itu ke pangkal pohon. Saat itu, ia sedikit terkejut ketika melihat pria berbaju putih yang telah dilihatnya dalam ilusi tersebut. Tepatnya, dia hanya melihat wajah pria berbaju putih itu. Pemilik kapal harta karun ini, pria berbaju putih bermarga Qin dari kota Wuyu.
Kini tubuhnya telah menyatu dengan pohon kuno ini. Ia menjadi satu dengan pohon kuno tersebut. Hanya wajahnya yang terlihat dari luar, dan itu pun tidak sepenuhnya terlihat. Wajahnya hampir sepenuhnya menyatu dengan pohon purba itu, dan matanya telah kehilangan kilaunya. Detak jantung pohon purba itu seharusnya adalah detak jantungnya sendiri, sangat lambat. Qin Mu tercengang. Pria berbaju putih ini pasti menggunakan metode unik untuk memperpanjang hidupnya, menghubungkan dirinya dengan pohon ini dan mengaitkan hidupnya dengannya. Namun, kelemahan metode ini sangat besar, itu akan menyebabkan dia menjadi bagian dari pohon purba, tidak dapat bergerak, dan bahkan secara bertahap berubah menjadi pohon itu sendiri. Cedera yang dialaminya saat itu pasti sangat parah, saking parahnya sampai tak tertahankan lagi. Dia telah dikejar oleh musuh dan bertarung sepanjang perjalanan sampai ke sini. Akhirnya membunuh lawan-lawannya. Tetapi dia juga harus menggunakan teknik terlarang untuk mengubah dirinya menjadi bagian dari pohon purba agar dapat melanjutkan hidupnya. Qin Mu menatapnya. Dan mata pria di atas pohon itu juga menoleh kaku. Seperti dua bola mata yang diukir dari kayu. Dia hampir tidak bisa melihat sedikit bayangan. Tetapi tidak jelas. Apakah kamu yang menyuruh pria tua dalam lukisan itu membawaku ke sini? Qin Mu merasakan kedekatan yang aneh dengan pria ini, seolah ada hubungan misterius dengannya yang membuat jantungnya berdebar. Dia bertanya, apakah nama Anda Qin Fengqing? Apakah Anda berasal dari kota Wuyu? Pria di atas pohon itu tampaknya secara bertahap dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ia agak gelisah dan berusaha membuka mulutnya. Tetapi lidah di mulutnya telah berubah menjadi kayu, sehingga ia tidak dapat berbicara. Qin Mu terbewildered. Dampak dari teknik terlarang ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun umur pria berbaju putih itu diperpanjang, indera dan fungsi tubuhnya pada dasarnya telah hilang. Apakah Anda mengenali Liontin Giok ini? Qin-Mu buru-buru melepas Liontin Giok dari lehernya dan memegangnya di depannya, menahan kegembiraan di hatinya sambil berkata, apakah kau mengenalinya? Ini bersamaku saat aku masih bayi. Aku selalu memakainya. Huruf Qin ini. Apakah ini Qin dari kota Wuyu? Tiba-tiba, pria berbaju putih di atas pohon itu menjadi gelisah. Pohon kuno itu sedikit bergetar, seolah-olah orang di atas pohon itu sedang berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman pohon kuno itu untuk meraih Liontin Giok. Berkas cahaya mengalir di sepanjang batang pohon kuno itu, meredam perlawanannya. Dia membuka mulutnya, seolah-olah ada 1000 kata yang ingin dia ucapkan kepada Qin-Mu, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suku kata pun. Ekspresi Qin-Mu berubah muram, seolah berbicara kepada orang di pohon itu, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Dia berkata dengan suara rendah, aku mendengar dari nenek bahwa mayat seorang wanita yang membawa keranjang mengantarkanku ke desa Chanlao di reruntuhan besar pada malam hari. Aku belum pernah melihatnya. Kemudian, aku melihatnya di bawah sungai. Tetapi aku tidak pernah bisa melihatnya dengan jelas. Aku hanya memiliki Liontin Giok ini, yang telah kupakai sejak kecil. Selalu berharap untuk menemukan dari mana aku berasal dan apakah aku masih memiliki kerabat di sana. Dia duduk di pangkal pohon. Kedua tangannya memeluk lututnya. Liontin Giok itu menjuntai dari ujung jarinya, bergoyang maju mundur. Aku merasa orang tuaku mungkin masih hidup, masih menungguku untuk kembali dan menemui mereka. Aku belum pernah bertemu mereka. Kemudian, seorang gadis kecil yang menjadi penjaga matahari memberitahuku bahwa aku mungkin berasal dari kota Wuyu. Jadi aku berusaha mati-matian untuk kembali ke sana. Aku mencari berita tentang kota Wuyu dan mencari jalan untuk sampai ke sana. Tetapi aku gagal berulang kali. Bahkan melibatkan kepala desa dan yang lainnya dan hampir menyebabkan mereka kehilangan nyawa demi aku. Kali ini, aku tidak memberitahu mereka dan datang ke sini sendirian karena aku takut melibatkan mereka lagi. Qin Fengqing. Namamu Qin Fengqing, kan? Aku menemukanmu. Tapi aku tidak menyangka kau tidak mau menceritakan apapun padaku. Apakah keinginan untuk pulang dan mengetahui latar belakangku benar-benar sesulit ini? Dia menundukkan kepala ke lengannya dan berhenti berbicara. Asteris rintik, asteris. Air mata menetes. Qin-Mu mendongak, menyeka air matanya, lalu menatap ke atas.
Air mata juga mengalir dari mata pria di atas pohon itu. Tiba-tiba, sesuatu di pohon itu mulai menggeliat, melilit batang pohon seperti ular raksasa dan perlahan meluncur ke bawah. Mengeluarkan suara aneh dan samar, Qin Hanzhen, kau sudah bertemu Qin Fengqing. Sekarang, keinginanmu seharusnya sudah terpenuhi, bukan? Bab 312, Penguasa Saturnus. Pikiran Qinmu kacau balau. Qin Hanzhen, Qin Fengqing. Buku silsilah yang ia temukan di ruang kerjanya mencatat tokoh-tokoh dalam garis keturunan kaisar pendiri. Di halaman terakhir silsilah ini, tertulis generasi ke-107 adalah putra Hanzhen, Fengqing. Qin Fengqing adalah putra Qin Hanzhen. Lalu, apa sebenarnya maksud dari makhluk aneh yang melata turun dari pohon itu? Siapa yang dia sebut Qin Hanzhen? Lalu, siapakah Qin Fengqing yang dia maksud? Tubuh Qinmu bergetar. Wajahnya pucat pasi. Dia adalah Qin Fengqing. Dan orang di dalam pohon itu adalah Qin Hanzhen. Orang terakhir dalam silsilah klan Qin, kaisar pendiri, merujuk kepadanya. Dan orang dalam silsilah itu adalah ayahnya. Apakah orang ini, yang menyatu dengan pohon purba itu, adalah ayahnya? Apakah ini kerabat yang selama ini dirindukannya siang dan malam? Kerabat terdekatnya, mengapa dia menjadi seperti ini? Qinmu terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Kakek Ma pernah mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, dia harus tetap tenang bahkan jika langit runtuh. Selama akal sehatnya tetap utuh, bahkan jika dia menghadapi bencana yang mengakhiri dunia atau situasi yang pasti akan berujung pada kematian, dia masih bisa menemukan secercah harapan di dalamnya. Si cacat juga pernah menyuruhnya untuk selalu tersenyum dan tetap optimis. Bukan hanya untuk menipu musuh, tetapi juga untuk menjaga pikirannya tetap cerah. Bahkan jika salah satu kakinya dipotong, dia tetap harus menunjukkan senyum yang paling tulus. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Nenek Si juga pernah mengatakan kepadanya bahwa meskipun ada kegelapan atau iblis di hatinya, dia harus tetap kuat. Jika dia kehilangan ketenangannya, semuanya akan berakhir. Namun saat ini, meskipun Qinmu tahu bahaya sudah dekat, dia tidak bisa tenang. Ayahnya, seorang kerabat kandung yang belum pernah ia temui, telah menjadi seperti ini. Ia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Old Ma, Granny Si, dan Cripple. Qinmu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya, tidak memikirkan orang di pohon itu, tidak mempedulikannya, dan menekan getaran di tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan sedikit sakit di telapak tangannya. Tanpa disadari, ia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya menembus jauh ke dalam telapak tangannya, dan darah menetes di sepanjang garis-garis tangannya. Qinmu mendongak ke arah makhluk misterius yang merayap turun dari pohon. Makhluk yang melata turun dari pohon itu setengah ular dan setengah manusia, dengan tubuh yang besar. Meskipun bagian bawahnya adalah ular, ia tidak memiliki sisik. Bagian atasnya adalah wujud seorang wanita yang sangat cantik dan mempesona, namun suara yang dikeluarkannya adalah suara seorang pria. Kemanapun dia merayap, lendir terus menetes. Penampilannya sangat mirip dengan penampilan Qinmu saat berubah menjadi wujud Dewa Saturnus. Tetapi perbedaannya adalah wujud Dewa Saturnus miliknya lebih primitif. Di belakang lehernya tumbuh sesuatu seperti selaput berdaging. Ketika dia berbicara, selaput itu terbuka seperti dua kipas yang diletakkan di kedua sisi lehernya, naik lebih tinggi dari kepalanya dan bergetar untuk menghasilkan suara. Dia sepertinya tidak berbicara dengan mulutnya, melainkan mengandalkan getaran selaput tipis di belakang lehernya. Dengan demikian, suara yang dihasilkan sangat aneh dan tidak jelas. Selaput berdaging itu kemungkinan besar adalah pita suaranya. Di bagian atas tumbuh taji tulang sepanjang lebih dari 2 kaki. Seperti lembing. Saat dibuka, 2 pola hitam mirip bola mata muncul di selaput tersebut. Tampak seperti 2 mata menyeramkan yang menatap Anda. Sejauh yang Qinmu ketahui, ada 2 jenis wujud Dewa Saturnus. Yang pertama adalah wujud Dewa Saturnus sederhana tanpa gerbang surga atau gulungan kitab suci di tangan. Yang kedua seperti wujud Qinmu, dengan gerbang surga di belakangnya dan gulungan kitab suci di tangannya. Makhluk aneh di hadapannya memiliki wujud yang bahkan lebih primitif.
Wujud itu tampaknya bukan hasil dari kultivasi, melainkan seolah-olah ia dilahirkan seperti itu. Ini adalah makhluk ciptaan Youdu, mungkin bahkan seorang dewa. Dia bukanlah orang yang sama dengan pemilik kedua mata yang berjarak 264 yard itu. Kau dan aku memiliki kesepakatan, Qin Hanzhen. Ia merayap ke pangkal pohon dan melilit pohon kuno itu. Wajahnya yang menawan dan mengharukan bersandar pada wajah orang di pohon itu, menggesek-gesekkan tubuhnya. Selaput lunak di belakang kepalanya bergetar, menghasilkan suara saat ia tertawa. Kau dan aku telah membuat perjanjian tubuh. Selama kau menemukan putramu yang bernama Feng Qing, kau akan melepaskan segalanya dan mengikutiku ke Youdu untuk mengungkapkan lokasi kota Wuyu. Sekarang setelah kau menemukan putramu dan keinginanmu terpenuhi, saatnya untuk memenuhi janjimu. Orang di atas pohon itu tetap tak bergerak, tatapannya masih tertuju pada Qinmu. Tubuh fisiknya telah mengeras, dan matanya tidak lagi dapat melihat orang di depannya dengan jelas. Air mata mengalir dari mata yang setengah mengeras itu. Tubuh panjang makhluk aneh itu melilit pohon kuno itu lebih dari satu putaran penuh. Ia meninggalkan orang di pohon itu dan melata dengan santai. Suaranya melayang bolak-balik di antara pepohonan. Sulit ditangkap, bertahun-tahun yang lalu. Kau menerobos masuk ke dunia Youdu dan menghancurkan penghalang penyegelan. Kau berada di ambang kematian dan menyatu dengan pohon suci ini. Bertahan hanya karena kau ingin melihat putramu untuk terakhir kalinya. Jadi, kau melakukan segala daya untuk menyelamatkan hidupmu. Aku datang ke sini dan telah menemanimu selama ini. Kau berjanji padaku bahwa selama kau melihat putramu, kau bisa melepaskan segalanya, hidupmu, kota Wuyu, semuanya bisa ditinggalkan. Kau bersedia menawarkan jiwamu kepada Pangeran Bumi dan mengungkapkan lokasi kota Wuyu. Aku menyetujui persyaratanmu dan tidak mengambil nyawamu. Wajahnya tiba-tiba tertunduk dari pohon suci, berhenti di depan Qinmu. Tubuhnya yang besar perlahan berputar, melilit Qinmu sekali. Selaput dagingnya bergetar saat dia mengeluarkan tawa aneh. Mungkinkah sekarang setelah kau melihat putramu, kau ingin mengingkari janjimu? Apakah kau ingin melihat putramu mati di depan matamu? Hehehe. Daging yang begitu lezat, kehidupan yang begitu muda. Dia baru 16 tahun, kan? Pasti empuk dan lezat untuk dimakan. Keringat dingin mengucur di dahi Qinmu. Ia tiba-tiba mengaktifkan jurus 3 ramuan tubuh hegemon, mengalirkan jurus sejati Raja Bintang Kota Markis Bumi, dan berubah menjadi wujud Raja Saturnus. Ia berkata dengan suara serak, "Senior, saya juga. Apakah kamu juga dalam wujud Dewa Saturnus?" Makhluk Youdu yang aneh itu tiba-tiba mengulurkan tubuh ularnya. Dengan suara sua, ia meluncur menjauh dari sisi Qinmu dan mendarat di tanah. Meskipun ekor ularnya yang panjang masih melilit pohon dan belum sepenuhnya turun. Ia menatap dari ketinggian, mengamati pemuda kecil di hadapannya, sambil tersenyum main-main. Dasar makhluk kecil yang menyedihkan. Trik-trik kecil yang kau mainkan tampak begitu menggelikan dan kekanak-kanakan di hadapanku. Tidakkah kau tahu, wujud Dewa Saturnus sebenarnya adalah tiruan diriku. Akulah penguasa Saturnus. Dia mencondongkan tubuhnya mendekat ke wajah Qinmu, ingin melihat kepanikan, kegelisahan, dan keputusasaan yang tersisa setelah semua keyakinannya hancur di wajah pemuda itu. Qinmu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi dia tetap melihat rasa takut yang terpendam di lubuk hatinya. Penguasa Saturnus mengangkat kepalanya dengan puas dan tertawa. Sungguh orang kecil yang menarik, berusaha keras bertingkah seperti orang dewasa, namun tampak begitu polos dan imut. Bukankah kau mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Youdu saat naik kapal? Kau hanya tahu satu kalimat dalam bahasa Youdu itu, kan? Kalimat itu adalah, gerbang pembawa surga. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan mundur dan membiarkanmu naik hanya karena aku mendengar kalimat itu, kan? Qinmu menahan getaran di tubuhnya. Di hadapan dewa seperti Dewa Saturnus, semua rencananya sama sekali tidak berguna. Memang benar seperti yang dikatakannya. Dia selalu berusaha keras untuk bertindak seperti orang dewasa. Menjadi orang dewasa yang mampu memikul semua tanggung jawab. Dia meniru cara penduduk desa menangani berbagai hal dan belajar dari tindakan mereka. Tetapi pada intinya, dia masih anak kecil. Di hadapan penguasa Saturnus, usaha,
pembelajaran, dan kedewasaannya tampak begitu menggelikan. Karena kamu sudah berusaha keras untuk berpura-pura menjadi orang dewasa, aku tidak akan mempersulitmu. Dewa Saturnus kembali ke pohon itu. Ekor ularnya melilit pohon suci seperti seorang wanita memeluk pria yang dicintainya. Selaput daging di belakang kepalanya terbuka dan bergetar saat dia tertawa. Qin Hanzhen, reuni ayah dan anak seharusnya menjadi momen bahagia. Jadi mengapa aku merasakan kesedihan seperti ini darimu? Ah, benar. Karena mulai sekarang, kau akan dipisahkan oleh langit dan bumi. Satu hidup, satu mati. Hehehe, kau sebenarnya tidak perlu seperti ini. Ia merayap di depan orang di atas pohon. Menatapnya dari atas, tubuhnya meliuk seperti ular saat melewatinya. Ia berkata dengan santai, ungkapkan lokasi kota Wuyu. Dengan begitu, anakmu, keluargamu, dan seluruh klanmu dapat pergi ke Youdu untuk menemanimu. Sungguh menarik, manusia malang yang berani membuat kesepakatan dengan para dewa, mengira mereka bisa mendapatkan keuntungan, tanpa menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya, kehilangan semuanya. Dan alat tawar-menawar yang kugunakan hanyalah nyawamu. Dia mendekati orang di atas pohon itu dan tak kuasa menahan tawa, tertawa sangat gembira. Wajahnya menempel di telinga orang di atas pohon itu sambil berkata, aku menggunakan nyawamu untuk menukar nyawa semua orang di kota Wuyu, termasuk nyawa putramu. Dan kau, yang kau dapatkan hanyalah melihat putramu sekali. Manusia fana yang bodoh, bahkan jika mereka memahami kekuatan dewa dan iblis, mereka masih dipengaruhi oleh pikiran bodoh mereka sendiri dan tidak akan pernah mencapai keadaan pikiran seorang dewa. Dan karena kau terikat oleh perjanjian Tubo, kau tidak dapat melanggar janjimu. Orang yang berada di atas pohon itu kembali tenang dan membuka mulutnya, tetapi lidahnya sudah mengeras, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Penguasa Saturnus tertawa, apa yang ingin kau katakan? Orang yang berada di atas pohon itu masih membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Penguasa Saturnus mencondongkan tubuh lebih dekat, ingin mendengar lebih jelas, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Orang yang berada di atas pohon itu masih belum bisa berbicara. Suasana hati Qinmu tiba-tiba tenang. Dan dia berkata, Tuan Bintang, ayah dan anak memiliki ikatan. Kurasa aku bisa memahami apa yang ingin dia sampaikan. Saturn Lord meliriknya. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Kau bisa mendengarnya. Qinmu berkata, nyawa kita berdua berada di tangan penguasa bintang. Apakah penguasa bintang masih takut kita akan melakukan tipu daya? Penguasa Saturnus menatapnya tajam dan mencibir. Kau tidak bisa bermain-main. Kemarilah dan lihat apa yang ingin dia katakan. Qinmu melangkah maju, berdiri di depan orang di atas pohon, dan memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, dia mengatakan bahwa matanya tidak dapat melihat dan dia tidak dapat melihat wajahku dengan jelas. Oleh karena itu tidak dianggap sebagai telah melihatku. Jadi perjanjian Tubo belum berlaku. Saturn Lord terkejut dan tertawa, menarik. Aku tidak menyangka kalian, ayah dan anak, benar-benar sehati. Ini membuat segalanya agak sulit. Dia menggunakan seni terlarang untuk menyatu dengan pohon ilahi. Seni terlarang ini disebut, kayu layu bertemu musim semi. Ini adalah metode terlarang yang memungkinkan seseorang meminjam kehidupan, tetapi dampaknya juga sangat kuat. Itu tidak hanya menghubungkan kehidupan, itu juga menghubungkan tubuh fisik. Ayahmu melawan para dewa itu, meskipun dia mengalahkan mereka sampai mati. Dia juga kelelahan dan harus meminjam seni terlarang untuk memperpanjang hidupnya. Sekarang, hanya wajahnya yang belum sepenuhnya mengeras. Membalikkan proses ini sangat sulit. Tetapi bukan tidak mungkin bagiku. Lagi pula, aku berasal dari Youdu dan aku mengendalikan kehidupan. Selaput lunak di belakang kepalanya terbuka, memperlihatkan pola-pola mirip bola mata. Dua berkas cahaya melesat keluar dari pola-pola itu, satu ke setiap sisi tubuh orang di dalam pohon. Perlahan-lahan, lignifikasi di permukaan orang di dalam pohon mulai mengelupas. Kulit di lehernya mulai menunjukkan tekstur kulit, bukan kulit pohon. Bab 313, Ayah dan Anak.
Cahaya yang dipancarkan dari pola mata pada selaput di bagian belakang kepala Dewa Saturnus menekan pengerasan kayu pada manusia di pohon, terus-menerus mendorong kembali sifat kayu di dalam dirinya sehingga matanya dapat melihat. Wajah manusia di pohon terlepas dari pohon sedikit demi sedikit, dan sifat kayu pada lidahnya juga secara bertahap menghilang. Pola mata pada selaput di bagian belakang kepala Dewa Saturnus tertutup, dan dia berkata, "Qin Hanzhen, seharusnya kau sudah bisa melihat putramu sendiri sekarang, bukan?" Dia sangat berhati-hati, karena tahu bahwa manusia di pohon itu sangat kuat dan, di masa jayanya, tidak kalah hebat darinya. Oleh karena itu, dia tidak sepenuhnya menghilangkan teknik pembatasan yang dikenakan padanya, hanya membiarkannya melihat apa yang ada di hadapannya. Namun, pria di pohon itu menutup matanya dan membuka mulutnya, tetapi tetap tidak ada suara yang keluar. Qinmu mencondongkan tubuh untuk mendengarkan, mengangguk berulang kali. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Maksudnya, Dewa Saturnus telah salah menebak satu hal." Saturn Lord menoleh dan mencibir. "Apa yang salah kutebak?" Pria di pohon itu membuka matanya, meskipun matanya masih belum bisa melihat. Kulit di wajahnya dengan cepat mengeras, namun akar pohon ilahi itu bergetar. Qinmu berkata dengan tenang, "Kesalahan tebakan Raja Bintang adalah dia tidak ingin melihatku memenuhi perjanjian Tubo. Dia lebih memilih untuk tidak melihatku seumur hidupnya. Tujuannya selama ini adalah agar Raja Bintang membantunya menekan sifat kayu dan mengembalikan sebagian mobilitas tubuh fisiknya." Penguasa Saturnus mencibir. Selaput di belakang kepalanya bergetar hebat. Apakah ini kata-kata yang ingin Qin Hanzhen katakan? Atau kata-kata yang ingin kau katakan? Feng Qing, dasar bocah. Kau terlalu sombong, terlalu percaya diri, dan terlalu merasa benar sendiri. Bahkan jika Qin Hanzhen memulihkan sedikit kemampuan geraknya, apa gunanya? Pedang ilahinya sudah hancur, dan hanya dengan setengah tubuh, dia sama sekali bukan tandinganku. Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah kata-kataku, dan ini juga kata-katanya. Bahkan dewa, Buddha, atau iblis pun tidak dapat mengendalikan segalanya. Selalu ada jiwa-jiwa yang tidak rela yang mencoba membebaskan diri. Dia bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Karena, akulah yang membawa pedangnya." Di belakang Qinmu, cahaya pedang yang secerah salju melesat ke langit. Pedang bebas itu hancur berkeping-keping dari sarung kayunya dan tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah tangan kayu raksasa yang tumbuh dengan cepat dari pohon ilahi. Dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi seluruh aula. Di depan mata Qinmu, semuanya berwarna putih cemerlang. Dia tidak bisa melihat apapun selain itu. Itu adalah teknik pedang yang hampir mencapai Dao, melampaui pemahaman dan cakrawala yang dimilikinya. Sebilah pedang tunggal memancarkan kekuatan dan cahaya yang mengguncang bumi. Cahaya ilahi itu agung, dan cahaya pedang mengalir turun seperti perak cair, menyebar di langit yang luas. Pada saat ini, apa yang dilihat Qinmu bukanlah sebuah pedang, melainkan suka duka seseorang, pengejaran seumur hidup dan kemauan yang tak tergoyahkan. Pedang dan Dao menyatu menjadi satu. Diagram pedang kepala desa dan pedang Dao dari Sekte Dao tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknik pedang legendaris ini. Dari dalam cahaya pedang, seruan Dewa Saturnus terdengar. Qinmu merasakan gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat, diikuti oleh gelombang api yang sangat intens, dan kemudian tekanan yang tak terbatas, seolah-olah bumi yang luas dan berat itu sendiri menekan ke bawah. Di dalam cahaya pedang, dia melihat bintang raksasa berwarna oranye kuning yang berisi kekuatan luar biasa, seolah siap menghancurkan segalanya. Dewa Saturnus berdiri di hadapan bintang raksasa itu. Keagungannya sangat mengagumkan. Seketika itu, matanya terasa sakit yang tajam, dan dia segera menutupnya. Kemudian dia merasakan kekuatan ilahi yang bergelombang itu tiba-tiba melemah dan surut dengan cepat, diikuti oleh suara pintu yang dibanting. Qin Hanzhen, Qin Fengqing, aku akan kembali untuk kalian, ayah dan anak. Suara aneh dan samar Dewa Saturnus terdengar semakin jauh. Dengan dentuman keras, kapal harta karun itu berguncang hebat. Sepertinya Dewa Saturnus telah melarikan diri dari kapal. Zeng, getaran berdengung terdengar, dan Qinmu perlahan membuka matanya.
Cahaya pedang yang memenuhi dunia telah lenyap, dan pedang bebas tertancap di depannya. Gagangnya masih bergetar. Di bawah pedang itu terdapat genangan darah ilahi, memancarkan cahaya ilahi kemerahan seperti kabut pagi. Itu sungguh mengejutkan. Qin Mu berbalik, dan wajah pria di pohon muncul dari balik pohon. Lapisan kayu di wajahnya perlahan menghilang, tetapi dia masih menutup matanya rapat-rapat, enggan membukanya. Membuka matanya dan melihatnya akan memicu perjanjian tubuh, dan Earth Count kemudian akan mengambil jiwanya. Pada saat itu, kota Wuyu akan terungkap, dan semua kerabatnya akan binasa karenanya. Qin Mu terbewildered, mungkinkah dia tidak akan pernah bisa membuka matanya untuk melihatnya? Apakah namaku Qin Fengqing? Qin Mu menatap pria di pohon itu dan berbisik. Kepala desa memberi saya nama. Qin Mu. Artinya penggembala sapi bermarga Qin. Dia bersandar di pohon, di samping pria di pohon, dan berbisik. Sejak saat itu, aku selalu dipanggil Qin Mu. Baru sekarang aku tahu nama yang diberikan orang tuaku. Fengqing, rasanya agak asing. Apakah kau ayahku? Pria di pohon itu masih memejamkan matanya. Tetapi sebuah cabang tumbuh dari batang pohon, menumbuhkan daun-daun lembut yang dengan halus membelai rambut Qin Mu. Qin Mu bersandar di sana dengan tenang. Berbagai macam perasaan meluap di hatinya. Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya seperti ini. Sang apoteker tidak akan melakukannya. Dia tidak menyukai anak-anak. Saat meracik obat, dia hanya akan mendorong Qin Mu muda ke dalam tong obat atau meraih kakinya dan melemparkannya ke dalam. Si buta juga tidak akan melakukannya. Sekalipun Qin Mu menunjukkan teknik tongkat terbaik sekalipun, si buta hanya akan mengetuk tongkat bambunya dan menunjukkan ekspresi persetujuan, tetapi tidak pernah memanjakannya. Nenek Si tidak pernah membesarkan anak. Setiap harinya ia menghabiskan waktu mencuci dan mengganti popok. Setelah Qin Mu tumbuh sedikit lebih besar dan lebih bijaksana, ia membantunya mengerjakan pekerjaan rumah dan menjahit pakaian. Dan Nenek Si biasanya hanya memberinya pujian 1 atau 2 kata. Old Ma yang paling serius tidak pernah memuji siapapun. Setiap kali melihat Qin Mu, ia selalu teringat pada anak-anaknya yang telah meninggal. Dan ekspresinya akan sangat muram. Karena itu, ia hampir tidak pernah tersenyum. Deavi merasa dia sangat menyebalkan. Dalam berbagai hal. Saat melukis, dia selalu mengusir Qin Mu. Bahkan saat mengajari Qin Mu membaca, menulis, dan melukis, lebih sering dia memukul telapak tangan Qin Mu daripada memujinya. Si Mute selalu nakal, melakukan berbagai macam kenakalan padanya untuk bersenang-senang. Si Lumpuh sering mengajaknya mencuri barang atau mencuri barang darinya. Si Lumpuh memiliki sifat yang kekanak-kanakan dan suka bermain, memperlakukannya seperti seorang rekan. Adapun kepala desa itu tidak memiliki anggota tubuh dan juga seorang lelaki tua yang murung. Meskipun sering tersenyum, ia selalu tampak terbebani oleh pikiran-pikiran yang berat. Tidak seorang pun pernah mengelus kepalanya seperti ini, meskipun hanya dengan ranting dingin dan dedaunannya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Qin Mu memiringkan kepalanya dan menatap langit, berusaha menahan air mata agar tidak mengaburkan pandangannya. Ia selalu ingin menjadi seperti orang dewasa. Orang dewasa di desa adalah panutannya. Ia belajar dari karakter dan cara hidup mereka. Namun saat ini, ia merasa seperti masih anak kecil, terbiasa bersandar pada orang tuanya. Pohon suci yang menjadi sandarannya sangat keras, dan batang pohon lingsun agak tidak nyaman di punggungnya. Tetapi hatinya dipenuhi kedamaian, ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia telah kembali ke pelabuhan yang aman. Pria tua dalam lukisan itu berlari keluar dari suatu tempat, melihat sekeliling, lalu menyelinap di bawah pohon dan mendongak, bertanya-tanya mengapa tempat ini begitu sunyi. Kamu sangat hebat, suara serak terdengar dari dalam pohon suci, seperti suara manusia kayu yang berbicara. Setiap kata diucapkan dengan sangat susah payah, dan tidak ada sedikit pun emosi yang terdengar di dalamnya. Namun tubuh Qin Mu sedikit bergetar. Kamu sangat hebat, suara pria di pohon terdengar. Sepertinya dia hanya mampu mengucapkan satu kalimat ini. Dia mungkin belum pernah memuji seorang anak sebelumnya dan tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan.
Alasan dia mengatakan ini adalah karena Kinmu telah memahami niatnya. Kinmu baru saja mengatakan bahwa pikiran ayah dan anak itu terhubung dan bahwa dia dapat memahami kata-katanya. Tetapi pada saat itu dia tidak dapat mengeluarkan suara. Jadi bagaimana dia bisa berbicara? Kinmu telah menebak pikirannya dan memancing Saturn Lord untuk menyerang. Menekan sebagian sifat kayu dalam diri manusia di pohon sehingga dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian Kinmu menyandarkan punggungnya ke pria di pohon, memberinya kesempatan untuk mengambil pedang, sambil secara bersamaan menggunakan kata-kata untuk mengalihkan pikiran Dewa Saturnus dan menciptakan kesempatan untuk menyerang. Kinmu tersenyum dan berbisik, "Kami adalah ayah dan anak. Meskipun kami belum pernah bertemu sebelumnya, selalu ada beberapa kesamaan. Aku juga pernah membuat perjanjian tubuh dengan orang lain, jadi aku tahu trik-trik yang terlibat." Pria di pohon itu mengeluarkan geraman pelan sebagai tanda persetujuan. Kinmu bersandar di sana, menikmati kedamaian yang langka. Setelah beberapa saat, sebuah bunga mekar di ranting dan menghasilkan buah. Buah itu terlepas dan jatuh ke tangannya. Aromanya memenuhi hidungnya. Mungkin semua orang tua seperti ini. Selalu khawatir anak-anak mereka tidak akan memiliki cukup makanan atau pakaian. Kinmu memegang buah itu dan tiba-tiba bertanya, "Kemana ibu pergi? Apakah beliau masih di dunia ini? Aku akan pergi mencarinya." Pria di pohon itu berkata dengan suara serak, "Dia membawamu dan para anggota klan ke Youdu." Kinmu terkejut. Tetapi Nenek Si telah menemukannya di tepi sungai yang bergelombang di luar desa Chanlao di reruntuhan besar, bukan di Youdu. Lalu bagaimana Kinmu bisa sampai tersesat ke reruntuhan besar? Apa yang terjadi selama waktu itu? Bagaimana cara saya kembali ke kota Wuyu? Kinmu terus bertanya. Pria di pohon itu tidak menjawab. Dengan mata tertutup, ia berkata dengan suara serak, "Sesepuh Painting akan mengantarmu ke ruang belajar. Ada beberapa barang yang kutinggalkan untukmu di dalam. Pergilah, kita tidak akan bertemu lagi." Setiap kata yang diucapkannya sangat sulit, seperti pisau yang mengiris tenggorokannya. Jantung Kinmu berdebar kencang, terasa menyempit. Ayah dan anak tidak bertemu. Pria tua dalam lukisan itu melambai padanya, memberi isyarat agar dia mengambil pedang bebas khawatir. Kinmu menenangkan diri, melangkah maju, dan mencabut pedang bebas dari tanah. Orang tua dalam lukisan itu melambai padanya lagi, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Kinmu menoleh ke belakang, mata pria di pohon itu masih tertutup. Dia menatap lelaki tua di lukisan. Tetua lukisan seharusnya bisa berkomunikasi dengan pria di pohon. Adapun bagaimana mereka berkomunikasi, dia tidak tahu. Mungkin saja pria di pohon itu telah memberikan kehidupan kepada tetua lukisan. "Apakah ayah dan anak tidak bisa bertemu?" tanya Kinmu dengan lantang. Mata pria di pohon itu terpejam rapat, tampak agak tanpa perasaan. "Tidak. Aku akan menyelamatkanmu." Kinmu berbalik, mengikuti lelaki tua dalam lukisan itu, dan berteriak, "Bukankah itu hanya pangeran bumi? Aku akan mengalahkannya. Tunggu aku." Pohon ilahi itu berdiri diam, dan manusia di dalam pohon itu perlahan membuka matanya. Air mata mengalir dari matanya. Dia mendengar langkah kaki Kinmu dari luar ruangan. Pemuda itu berkata dengan suara rendah kepada lelaki tua dalam lukisan, "Tetua lukisan, setelah saya pergi, tolong jaga dia untuk saya." Dalam mempelajari kapal harta karun, tetua Painting bergerak ke sana kemari, lalu sampai di sebuah rak buku. Buku-buku di rak itu sudah disingkirkan dan dibawa pergi. Si Ban Gongchuo itu, apakah dia datang untuk merampok rumahku? Kinmu sangat marah. Tiba-tiba, tetua Painting menyelinap ke dalam sebuah lukisan dan kemudian melambai padanya dari dalam. Kinmu ragu sejenak sebelum melangkah menuju lukisan itu. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mendapati dirinya berjalan masuk ke dalam lukisan dan menjadi seseorang di dalam lukisan itu. Dalam lukisan itu, seorang pria berbaju putih berdiri di sana, menunggu dengan tenang, seolah menunggu kedatangannya. Bab 314, Teknik Pembinaan Keluarga. Ini adalah pertama kalinya Kinmu menemukan sesuatu yang seaneh memasuki dunia di dalam sebuah lukisan. Dao lukisan ini berbeda dari dao lukisan Deavi. Ketika Deavi melukis,
Karyanya memengaruhi realitas, misalnya, jika dia melukis angin, hujan, guntur, dan kilat, mengguncang lukisan itu hingga terbuka akan menyebabkan unsur-unsur tersebut tiba-tiba muncul di dunia nyata. Sebagai contoh, jika dia melukis 18 tingkat neraka, seluruh kota kekaisaran peta surgawi akan tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi 18 tingkat neraka. Itu adalah tindakan yang sesuai dengan kenyataan. Lukisan yang dimasuki Qinmu bekerja secara terbalik, membawa realitas ke dalam lukisan. Setelah memasuki dunia lukisan ini, Qinmu menjadi bagian dari karya seni tersebut. Namun, begitu berada di dalam, ia menemukan bahwa lukisan itu tidak datar, sebaliknya, lukisan itu 3 dimensi, memiliki ruang yang sangat luas. Ini adalah jenis dao melukis yang lain. Qinmu mengamati sekelilingnya sambil berpikir dalam hati. Jika lukisan Deafi adalah tentang membiarkan sapuan kuasnya menembus realitas, maka lukisan ini adalah dunia yang diperluas secara internal. Jika kedua hal ini dapat digabungkan, tampaknya mereka dapat mengangkat ketinggian dao lukisan ke tingkat yang tak terbayangkan. Qinmu merenung, jika seseorang dapat mencapai langkah ini, dengan satu sapuan kuas, angin, hujan, guntur, dan kilat akan menyapu medan perang, menghantam pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan itu, dunia yang meluas di dalam elemen-elemen tersebut akan menarik musuh ke dalam lukisan. Kemudian, dengan satu sapuan kuas untuk menghapus lukisan itu, seseorang benar-benar dapat memusnahkan 10.000 pasukan hanya dengan satu sapuan. Semangat seorang cendekiawan, yang menggunakan kekuasaan dengan penuh gaya, tidak kurang dari itu. Qinmu menahan pikirannya yang melayang-layang. Pencapaiannya dalam dao melukis jauh lebih rendah daripada Deafi. Deafi adalah gunung yang tak tertaklukkan, sosok yang harus dihormati. Ia merasa harus memberitahu Deafi tentang gagasan ini, membiarkan sosok agung dari dao melukis itu meneliti dan menggabungkan kedua gaya ini. Kemudian, dengan belajar dari Deafi, dia seharusnya mampu menguasai kedua gaya dao melukis dengan jauh lebih cepat. Deafi lebih mahir, jadi membiarkannya melakukan penelitian sementara Qinmu belajar darinya akan menghemat banyak waktu untuk hal-hal lain, sekaligus memungkinkan dao melukis Deafi mencapai alam yang lebih tinggi lagi. Dia menatap pria berbaju putih itu. Pria ini seharusnya adalah potret ayahnya, Qin Hanzhen, tetapi ia telah hidup di dalam lukisan itu. Ketika ia menjadi pria di pohon, keanggunan dan sikapnya tidak dapat dilihat. Tetapi di dalam lukisan itu, Qinmu akhirnya dapat menyaksikan keanggunan ayahnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa ini bukanlah Qin Hanzhen yang sebenarnya, melainkan hanya seseorang dalam sebuah lukisan. Tidak ada suara dalam lukisan itu. Qin Hanzhen dalam lukisan itu tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa bergerak, menulis, dan menggambar. Dia bukanlah Qin Hanzhen yang sebenarnya, melainkan versi dirinya sendiri yang dilukis oleh Qin Hanzhen, yang menghidupkan sosok yang dilukis ini, seperti halnya tetua pelukis. Qinmu mendekatinya dan melihat bahwa saat itu ia sedang melukis serangkaian diagram panduan. Qinmu sedikit terkejut, seni 3 ramuan tubuh hegemon. Sungguh aneh jika seseorang dalam lukisan sedang melukis, tetapi yang dilukisnya persis adalah seni 3 ramuan tubuh hegemon yang dikultivasikan Qinmu. Qinmu secara alami memiliki banyak wawasan mengenai seni 3 ramuan tubuh hegemon. Dia mengandalkan teknik bimbingan dari metode kultivasi ini untuk pencerahannya dan kebangkitan embrio rohnya, perlahan-lahan mencapai kesuksesannya saat ini setelah itu. Namun, seni 3 ramuan tubuh hegemon yang digambar oleh orang dalam lukisan itu masih agak berbeda dari yang pernah dilihat dan dikembangkannya. Lukisan itu dimulai dengan teknik bimbingan alam pertama. Teknik bimbingan ini sudah berbeda dari yang dikultivasikan Qinmu, bahkan lebih sederhana dan ringkas. Teknik bimbingan seni 3 ramuan tubuh hegemon yang diajarkan kepala desa kepada Qinmu sudah sangat ringkas. Teknik ini dapat disebut sebagai metode pembentukan fondasi paling sederhana di dunia, teknik yang paling cocok untuk dikultivasi oleh orang biasa. Namun, teknik bimbingan yang digambarkan oleh orang dalam lukisan itu bahkan lebih sederhana. Meskipun sederhana, teknik itu tidak kasar. Visi dan pengetahuan Qinmu saat ini jauh melampaui apa yang dimilikinya di masa kecilnya.
Dia memahami prinsip bahwa semakin sederhana fondasinya, semakin sulit kultivasinya, dan semakin besar pencapaian akhirnya. Ini seperti melukis di atas selembar kertas putih. Semakin sedikit dan sederhana hal-hal yang digambar selama tahap dasar, semakin besar kemungkinan hal-hal yang digambar kemudian akan lebih indah dan halus. Jika seseorang mencoret-coret dan mengoleskan tinta secara acak di atas kertas, maka bahkan dengan kuas yang sempurna sekalipun, akan sulit untuk menulis esai yang indah atau melukis gambar yang megah berdasarkan hal tersebut. Teknik bimbingan dari orang dalam lukisan itu sangat ringkas hingga tingkat yang luar biasa. Kinmu mencoba mengalirkan ki asalnya sesuai dengan teknik bimbingan dalam lukisan tersebut. Awalnya, ada sedikit kelambatan, tetapi saat ki asal mengalir, ia menjadi semakin gembira dan agung, melewati keempat anggota tubuhnya dan mencapai 100 tulangnya, memberinya perasaan seperti menguasai ciptaan alam langit dan bumi. Jika ada diagram panduan seperti itu, saya khawatir menembus tembok embrio spiritual akan jauh lebih sulit. Kinmu menghela napas penuh emosi. Ketika kepala desa mengajarinya seni 3 ramuan tubuh hegemon, dia pasti telah melakukan sedikit modifikasi untuk mempermudah serangan teknik bimbingan terhadap dinding embrio spiritual. Namun, mana yang lebih baik atau lebih buruk sulit untuk dikatakan. Meskipun modifikasi tersebut mempermudah menembus dinding embrio spiritual, fondasinya tidak sedalam teknik bimbingan dari orang dalam lukisan itu. Dan pada saat itu bagi Kinmu, hal yang paling penting adalah menembus dinding embrio spiritual. Orang dalam lukisan itu menggambar diagram kedua. Kinmu telah melihat tahap kedua dari seni 3 ramuan tubuh hegemon di ngarai Istana Zenyang. Apa yang dia gambar tidak jauh berbeda dari mural di ngarai Istana Zenyang. Hanya terdapat perbedaan halus pada detailnya. Kinmu mencoba menyebarkannya. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa saat teknik kultivasi itu berjalan, embrio rohnya merasakan sensasi terhubung dengan langit dan bumi, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Dia belum pernah merasakan sensasi ini dari seni 3 ramuan tubuh hegemon yang dipelajarinya di Istana Zenyang. Embrio roh adalah alam seniman bela diri. Hanya setelah mencapai tahap ini seseorang dianggap telah melewati portal kultivasi. Fondasi sangat penting, tetapi memasuki portal juga sangat vital. Menurut pemahaman Kinmu saat ini, perbendaharaan ilahi janin roh membuka dunia di dalam tubuh. Seiring dengan kultivasi dan pendalaman kultivasi seseorang, perbendaharaan ilahi janin roh mengembangkan perbedaan antara langit dan bumi. Bagian yang tinggi adalah langit. Bagian yang berat adalah bumi. Embrio roh berdiri di tengah di atas platform roh, menghirup dan menghembuskan 5 ki, yaitu emas, kayu, air, api, dan bumi. Embrio roh itu melangkah di atas bumi dan memerintah 6 harmoni, yaitu langit, bumi, timur, selatan, barat, dan utara. Dia telah mencapai alam 6 harmoni, dan pemahamannya tentang harta karun ilahi dan alam-alam tersebut terbatas. Adapun alam 7 bintang, manusia surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi selanjutnya, dia tidak banyak memahaminya, tetapi dia memiliki beberapa pandangan sendiri. Di alam 6 harmoni, seseorang pada dasarnya dapat memurnikan roh primordial. Roh primordial adalah embrio roh yang tumbuh dengan menyerap jiwa dan ki asal selama perjalanan kultivasi, mencapai tahap roh primordial di alam 6 harmoni. Begitu roh primordial dapat meninggalkan tubuh, seseorang pada dasarnya berada di alam manusia surgawi. Sebelumnya, Kinmu tidak merasakan ada yang salah dengan seni 3 ramuan tubuh hegemon miliknya saat berlatih. Tetapi sekarang, setelah berlatih sesuai dengan diagram yang digambar oleh orang dalam lukisan itu, dia menyadari ada sesuatu yang hilang. Embrio roh dimaksudkan untuk tumbuh menjadi roh primordial. Jika ia tidak dapat menghubungkan langit dan bumi di dalam perbendaharaan ilahi janin roh, itu berarti kultivasinya belum mencapai tingkat yang seharusnya. Apa yang kurang padanya sebelumnya mungkin justru hal inilah. Dia melihat diagram ketiga. Diagram ketiga yang digambar oleh orang dalam lukisan itu adalah untuk 5 elemen alam. Setelah mencapai 5 elemen di alam, diagram sirkulasi yang diperoleh Kinmu tidak lengkap. Dia mengandalkan guru leluhur muda dan kecerdasannya sendiri untuk menyelesaikan rute sirkulasi. Tetapi hal itu meninggalkan kekurangan di bahu kirinya.
Meskipun Kinmu kemudian menggunakan metode kultivasi penyatuan agung dari kitab suci iblis surgawi yang agung untuk menambal kekurangan ini, penyebarannya masih belum sepenuhnya lancar. Hal itu tidak memberikan dampak yang besar. Dan karena Kinmu benar-benar luar biasa, menyapu bersih para master bela diri dari 5 elemen, berada di alam tanpa bertemu saingan, dan bahkan mengalahkan beberapa praktisi kemampuan ilahi dari alam 6 harmoni dengan kultivasi yang lebih rendah, dia belum menyelidiki masalah ini lebih dalam. 5 unsur diagram sirkulasi alam yang digambar oleh orang dalam lukisan itu sudah lengkap. Kinmu mengamatinya dengan saksama dan menghela napas lega. Diagram ini dapat melengkapi bagian-bagian yang hilang dari teknik kultivasinya, tanpa meninggalkan kekurangan lagi. Diagram keempat juga berbeda dari apa yang saat ini ia kembangkan, bahkan lebih kompleks. Kinmu tercengang. Melihat diagram panduan pertama, dia menemukan poin menarik, dibandingkan dengan seni 3 ramuan tubuh hegemon yang dia kembangkan. Versi yang digambar oleh orang dalam lukisan itu menunjukkan tren menjadi semakin kompleks secara bertahap. Itu seperti pertama kali menggambar bibit yang menembus tanah hanya dengan 2 daun. Kemudian secara bertahap tumbuh menjadi rimbun dengan cabang dan dedaunan. Gambar hegemon body tree Elixa yang telah ia rangkai dari berbagai sumber sebelumnya memiliki beberapa kekurangan, seperti pohon kecil dengan cabang-cabang yang tumbuh sembarangan di sana-sini. Meskipun bisa tumbuh menjadi pohon besar, bentuknya akan bengkok. Selain itu, teknik kultivasi yang digambarkan oleh orang dalam lukisan tersebut tidak memiliki kemampuan ilahi, hanya diagram sirkulasi. Namun, ketika mengaktifkan kemampuan ilahi lainnya, terasa bahwa hal itu dilakukan dengan mudah. Tiba-tiba, jantungnya tersentak hebat. Suara penebang kayu yang menyampaikan kitab suci di atas batu itu terngiang di benaknya. Saat suara lantunan itu bercampur dengan seni 3 ramuan tubuh hegemon yang digambar oleh orang dalam lukisan itu, mulut Kinmu ternganga kaget. Metode kultivasi penyatuan agung sebenarnya tumpang tindih dengan seni 3 ramuan tubuh hegemon yang digambar oleh orang dalam lukisan itu. Ini bukan fusion, melainkan tumpang tindih. Metode kultivasi penyatuan agung adalah garis besar umum dari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Sama seperti pohon keramat tempat sang penebang kayu mewariskan kitab suci kepada leluhur pendiri sekte iblis surgawi. Metode kultivasi penyatuan agung adalah batang pohon, sedangkan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung adalah akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya dari pohon purba tersebut. Setiap master kultus iblis surgawi dari generasi sebelumnya perlu memahami metode kultivasi penyatuan agung mereka sendiri untuk mengkoordinasikan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Metode kultivasi penyatuan agung yang dipahami oleh setiap orang berbeda, tidak ada 2 yang sama. Namun kini, setelah menggabungkannya dengan catatan suci sang penebang kayu di atas batu, Kinmu menemukan dengan ngeri bahwa metode kultivasi penyatuan agung sekte iblis surgawi persis sama dengan seni 3 ramuan tubuh hegemon. Dia merasakan kebingungan ruang waktu. Metode kultivasi unifikasi agung dari kitab suci iblis surgawi yang agung ternyata adalah seni 3 ramuan tubuh hegemon yang dia kembangkan. Mungkinkah sekte suci surgawi berasal dari kota Wuyu? Lalu, si penebang kayu yang mewariskan teknik itu. Ekspresinya berubah aneh. Apakah nama keluarganya juga Qin? Dia tidak berpikir lebih jauh dan terus menonton, menjadi benar-benar terpukau. Teknik kultivasinya pun secara tidak sadar mulai beredar sesuai dengan diagram yang digambar oleh orang dalam lukisan itu. Sirkulasi ki asal benar-benar terbebas dari kelambatan, menjadi semakin hidup dan lancar. Pada saat orang dalam lukisan itu menyelesaikan diagram ke-8, dia akhirnya menyelesaikan semuanya mulai dari pendirian fondasi hingga alam jembatan ilahi. Kinmu berkonsentrasi menghafalnya. Tanpa diduga, orang dalam lukisan itu tidak berhenti menggambar, melainkan terus menggambar. Ia sedang menggambar diagram ke-9. Di atas alam jembatan ilahi, ada alam lain. Kinmu merasa bingung. Bukankah harta karun ilahi jembatan ilahi itu adalah alam terakhir? Lalu, untuk ranah apa diagram sirkulasi pada diagram ke-9 itu? Diagram ke-9 sudah sangat kompleks, melibatkan 7 perbendaharaan ilahi agung sebelumnya. Ketika ki asal beredar, ke-7 perbendaharaan ilahi tersebut perlu dimobilisasi. Dapat dikatakan ini adalah puncak kompleksitas.
Satu langkah salah saja akan menyebabkan penyimpangan Qi. Qinmu berkonsentrasi menghafal, tidak berani lengah sedikit pun. Namun, informasi yang terkandung dalam diagram ke-9 ini terlalu luas dan banyak, membuatnya pusing. Orang dalam lukisan itu menyelesaikan diagram ke-9 dan menghentikan kuasnya, menunggu sejenak. Begitu Qinmu telah sepenuhnya menghafal ke-9 diagram ini, dia tiba-tiba menyerang dengan tangan yang tanpa ampun, menyerang Qinmu. Qinmu buru-buru membela diri, tetapi hanya dalam beberapa gerakan, dia dijatuhkan ke tanah oleh orang dalam lukisan itu. Orang dalam lukisan itu menjatuhkannya tetapi tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, dia menunggu Qinmu pulih sebelum melanjutkan penyerangan. Dia sedang berlatih tanding denganku. Mata Qinmu berbinar. Di geladak kapal harta karun, banyak dukun agung, raja dukun, dan prajurit kerajaan mandi menyerang jembatan. Dua kelelawar putih dan naga kilin menjaga pintu masuk jembatan, mencegah mereka menerobos masuk. Sementara itu, Ban Gongchuo sedang memeriksa buku-buku dan harta karun yang telah ia rampas dari kapal harta karun tersebut. Semua buku ini memiliki segel. Membukanya agak sulit, aku perlu memanggil tubuh fisikku dari kehidupan sebelumnya. Ban Gongchuo memeriksanya satu persatu tetapi tidak dapat membuka satu pun, yang membuatnya agak kecewa. Dia menoleh kembali ke bangunan-bangunan di kapal, sudah 2 bulan, dan anak ini masih belum keluar. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka. Qinmu menjulurkan wajahnya yang memar dan bengkak. Melihatnya, Qinmu memberi isyarat agar dia mendekat. Ban Gongchuo sangat gembira dan bergegas maju.